Baik rekan guru bahasa Inggris, kembali kita di kelas Zoom ya. Hari keempat task 4 di bimbel pretest PPG guru bahasa Inggris. Pretest PPG guru bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. IDP. Teman-teman, walaupun di task 4 ini ya ada soal-soal yang tidak bisa dijawab dengan benar, tetapi ketika nanti teman-teman bisa memahami pembahasan dari saya, ya itu sudah cukup bagus ya. Ya, oke. Kita masuk ke soal nomor 1, soal-soal pretest PPG bahasa Inggris di bimbel Mr. IDP. Nomor 1, the students are able to select. Ya, kita perhatikan di sini ya, to select what? An appropriate conjunction to fill the gap in complex sentence. Maksudnya di sini adalah ya melengkapi kalimat rumpang. Itu ya. Makanya di sini bukan portfolio atau observation, tapi di sini adalah ini namanya istilah ini close test, ini melengkapi kalimat yang belum lengkap. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa kalimat ataupun dalam paragraf gitu ada kalimat yang belum lengkap, itu maksudnya adalah close test. Kita lanjut soal nomor 2 ya, di sini mengenai TPEC. Ya, ini kan sudah beberapa kali soal seperti ini ya. Lalu sudah ada pedagogiknya sudah ada ya. Oke, lalu materinya tentu sudah ada juga, ini materinya banyak sekali. Maka yang belum ada itu adalah apanya Bapak Ibu? Ya, teknologi, unsur T. Teknologi. Ya, maka dalam hal ini yang berhubungan dengan teknologi dan diintegrasikan dengan project based learning, seperti itu ya. Oke, di sini ada unsur teknologi, ya, relying PBL. Ya, di sini B ya tidak ada ya, ini udah pasti salah ya. Option B ya pasti salah, kita eliminasi. Bagaimana dengan option C? Ya, is it about technology? Adakah di sini teknologi? No. No. Stressing the use of pedagogy in teaching learning process, tidak ada juga Bapak Ibu ya. Ini ada teknologi. Ya, apakah ada yang memilih? Apakah Bapak Ibu kalau tidak pilih A, alfa, B, eko ya? Benarkah demikian? Yes, sir. Berarti tinggal pada kuncinya apa kata depannya di sini. Satu providing, satu emphasizing. Ya. Mari ya Bapak Ibu. Oke, apa bedanya emphasizing sama providing? Ya, menurut saya sini kata awalnya ini ya. Emphasizing the use of technology in instructional process of providing the student with the latest technology in classes. Kalau emphasizing Bapak Ibu di sini artinya ya menyarankan ya, seperti menyarankan atau menekankan. Tetapi kalau providing dia sudah jelas. Ya, kita memberi instruksi, silahkan gunakan contohnya aplikasi A. Ya. Atau silahkan upload hasil karya kalian di YouTube. Hasil video kalian di YouTube. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka jawabannya bukan A, bukan alfa, tetapi eko. Itu ya. Ada pertanyaan silahkan, number 1, number 2. Any question? Tidak ada? Ya silahkan. Mengenai masalah ini untuk apa yang nomor 2 ya, tentang TPACK, barang mungkin bisa lebih didetail lagi penjelasannya masalah TPACK, biar sedikit mengingatkan, Mister. Oke, baik.
Ini kan materinya sudah ada ya, saya share ya. Jadi saya harap teman-teman juga membaca. Oke. Jadi TPEC ya, sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Kalau dulu kita masa sekolah itu kan hampir sama sekali tidak ada penggunaan teknologi dalam instructional proses atau proses belajar mengajar. Saat ini hal itu sudah sangat masif gitu ya. Jadi contohnya kita suruh anak-anak untuk mengupload ya hasil kerja mereka atau tugas-tugas mereka di aplikasi tertentu, atau kita suruh mereka mengerjakan tugas-tugas melalui umpamanya apa yang sering dipakai pada saat COVID kemarin gitu ya. Itu kan kita menggunakan teknologi dalam terkhusus saat itu kita menggunakan online learning ya, pembelajaran online. Jadi dan itu masih berlangsung hingga sekarang. Ya, contohnya seperti saat ini ya, baik itu seminar-seminar ataupun pembelajaran jarak jauh kan menggunakan teknologi. Nah, semuanya itu berhubungan dengan T, unsur T, teknologi. Ya, jadi bagaimana pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran. Ya, jadi selain teknologi yaitu tentu ada pedagogik. Kita sebagai guru tentu menggunakan ilmu pedagogik, bagaimana kita menggunakan metode-metode yang baik sesuai dengan situasinya. Ya, lalu ada juga kontennya, itu kan tidak terlepas ya. Oke, bisa dipahami atau ada tanggapan, silahkan. Yes, please, Ibu Fatmawati. Gimana? Ya, gimana tadi saya pilih A karena saya membedakan antara penggunaan teknologi ada di dalam bagian A di dalam proses belajar mengajar, sementara D hanya dalam kelas saja. Itu gimana? Ya, jadi seperti ini. Ini perbedaannya ini hanya di kata kerja pertamanya ini, ya. Kalau masalah kata-kata selanjutnya itu enggak masalah, itu maknanya sama aja. Itu ya. Itu analisa saya. Ini kan ya proses belajar mengajar. Tentu dalam kelas ini juga bisa kita gunakan teknologi. Ya, seumpamanya kita memakai proyektor gitu ya, kan teknologi juga. Gitu. Oke, ada yang lain silahkan. Ya, tadi pembahasan saya Bapak Ibu, jadi di sini paling tidak kalau Bapak Ibu tidak memilih B, C, dan D, berarti analisanya sudah bagus menurut saya. Ya, hanya tinggal di sini bagaimana kita memaknai emphasizing sama providing. Apakah ketika Bapak Ibu memberikan instruksi, apakah Bapak Ibu menekankan atau memberi instruksi yang jelas? Apakah Bapak Ibu mengatakan kalau boleh gunakan yang ini ya, gitu kan? Tidak. Ya, silahkan upload di sini, silahkan kerjakan tugas-tugas di aplikasi ini, kan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti masih bisa kita kita bahas lagi ya. Kita lanjut dulu. Bapak Ibu, untuk soal adverbial clause ini, jadi ada satu cara ya. Coba saya berikan cara yang atau tips yang mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Ya, bentar ya, saya lihat chat dulu. Oke. The latest technology maknanya apa? Ya. Jadi the latest technology ya itu teknologi terbaru gitu ya. Seumpamanya ada aplikasi pembelajaran yang lama ya. Jadi kalau sudah dia yang baru tentu berarti dia fitur-fiturnya lebih bagus gitu ya. Kalau dulu kalau masalah HP kan dulu HP tidak ada tidak bisa mendownload aplikasi-aplikasi, ya HP sekarang boleh gitu kan. Baik, mengenai soal-soal seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu istilah simple sentence. Lalu harus tahu istilah
Oke, complex sentence. Oke. Apakah ini sudah dipahami Bapak Ibu? Simple sentence, complex sentence. Ya. Kalau simple sentence itu hanya ada, ya bisa dicatat ya kalau belum tahu ya. Hanya ada satu klausa. Nah, maka istilah-istilah seperti ini harus familiar sama kita ya. Kalau complex sentence itu minimal at least ya, it has two clauses. Sampai di sini bisa paham teman-teman? Paham, sir. Oke. Maka ya, jadi kalau ada pilihan-pilihan jawaban seperti ini tidak terlepas dari ya. Jadi lalu masuk lagi istilah-istilah ada preposition. Ya, ada adverb. Ada conjunction. Nah, jadi ini harus memang mau tidak mau kita harus tahu apa berdasarkan contoh aja ya, contoh conjunction apa, contoh adverb apa, ya, preposition apa, oke ya. Jadi kalau preposition itu yang merupakan hal ini semuanya disebut dengan connector words Bapak Ibu ya. Ya, jadi connector words itu bisa terdiri dari preposition, adverb, conjunction. Connector words atau linking words. Contoh preposition yang merupakan linking words, contohnya due to, because of. Contoh adverb, contohnya however. Oke, kalau conjunction, ini kan sudah banyak ya Bapak Ibu, apa aja contohnya? So, kan? Because, apalagi? After. Apalagi? If juga termasuk Bapak Ibu ya. If. Apalagi? When. Ya, jadi kata-kata seperti what juga bisa dia merupakan conjunction. Bisa juga berfungsi sebagai conjunction ya. Lalu seperti bisa which. Ya, masih banyak lagi. Oke, termasuk juga ya, ada lagi istilah fanboy, Bapak Ibu pernah lihat nggak? Dengar nggak? But, ya dengar. Fanboy, ya, fun after fun itu FO ya, and for, lalu and, ya, ini udah because, or-nya or atau ya. Yes. Pak Ibu, kita perhatikan, jika soalnya adalah complex sentence, maka kita harus memilih salah satu di antara conjunction. Oke, saya buat yang complex sentence itu sama-sama kuning. Ya, jika kalimat rumpang tersebut adalah simple sentence, maka yang harus kita pilih bisa preposition, bisa adverb. Sampai di sini bisa paham teman-teman? Paham, sir. Ya. Bentar ya. Oke. Oke, lalu kita masuk ke sini teman-teman. Oke. Is it simple sentence or complex sentence? Complex sentence karena di sini dia ada dua klausa. Nah, makanya tadi saya bilang klausa itu apa? Dia struktur kalimat seperti kalimat lengkap, Bapak Ibu ya. Kenapa dia tidak disebut kalimat? Karena dia berada dalam kalimat yang kalimat tersebut mempunyai dua klausa. Bagaimana ciri-ciri klausa? Ada subjek verb-nya. Itu ya. Oke.
Klausa pertama di sini ada subjek, ini verbnya, betul ya. Klausa kedua ini ada subjek, ada verbnya. Oke, maka di sini yang bukan conjunction, ya, yang bukan conjunction kita eliminasi. Is it conjunction or not? Yes. Conjunction. Therefore, ya. Therefore bukan conjunction Bapak Ibu ya. Maka ini salah. Ini due to, apakah ini conjunction or not? No. No. Oke. Jadi sekarang pilihannya antara so dan because. Maka di sini harus kita perhatikan logiknya atau coherence-nya. Make sense. Is it make sense or not? Oke. Kalau kita perhatikan di sini. Kalau ada cantiknya gigit mata kamu itu buang. Ya. Ham bisa digunakan membuat sebentar ya. Keluar. Ya, ham bisa kita gunakan untuk membuat kertas. Coba kita masukkan karena ya. Karena ini akan mengurangi kebutuhan lodging. Nah, lodging ini maksudnya apa ya? Hasil kayu dari hutan. Apakah karena atau jadi? Jadi hal ini bisa mengurangi akan kebutuhan kayu. Jadi atau karena Bapak Ibu? Jadi. Ya, jadi. Seperti itu ya. So, the answer is bravo. Lanjut ya. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini kalau ada titik koma, ini sama aja dia artinya titik Bapak Ibu ya. Maka let's see the incomplete sentence. Jadi kita fokus itu ke kalimat yang rumpang ini aja dulu ya. Apakah kalimat ini kalimat simple atau kalimat kompleks? Kompleks. Kompleks. Oke, kalau Complex sentence. Kalau kompleks sentence Bapak Ibu ya, yang saya tanya itu ini ya, yang saya cetak tebal ini. Apakah kalimat cetak tebal ini simple sentence atau complex sentence? Simple sentence. Simple. Ya. Suara bocor. Oke. Bapak Ibu, complex sentence ada dua klausa. Kita lihat, kalau ada dua klausa berarti ada dua subjek verb. Ini subjek pertama. Ya, ini verbnya. Oke. Apakah ada subjek kedua dan verb kedua? Ada. It is. Yang mana? It is, bukan? Nah, ini Bapak Ibu, ini kepemilikan ini ya, bukan it is ini. Kecuali dia pakai apostrofi seperti ini. Nah, kalau ini subjek verb, tetapi ini bukan seperti ini ya. Ya, jadi kalau ini artinya facility-nya seperti itu ya. Oke. Jadi ini adalah simple sentence karena ini bukan subjek verb Bapak Ibu ya. Oke. Ya, maka di sini bisa kita eliminasi because kita eliminasi, since kita eliminasi. Ya. Di sini artinya due to artinya karena, as a result artinya sama juga dengan jadi, tetapi bukan sebagai conjunction ya. Oke, is it Due to. Is it due to or as a result? Due to, sir. Due to, Yeah. sir. As a Due result. to. Oke. Coba kita masukkan ya. Ham was grown throughout history. Ham itu sudah lama ditanam sepanjang sejarah karena facility. Kalau tidak salah ini kegunaannya ya, karena kegunaannya gitu. Jadi lebih tepat
kita isi due to, bukan jadi kegunaannya, bukan ya. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Paham, sir. Nah, karena hem ini berguna, ya, hem ditanam sudah lama karena kegunaannya seperti itu. Ya, jadi jawabannya alpha. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Hemp is related to the marijuana plant. Oke. Jadi di sini teman-teman, kalau titik koma tadi dia sama dengan apa? Therefore. Bukan. Maksud saya ini sama dengan titik gitu ya. Kita bertahap Bapak Ibu ya. Karena pemahaman kita tidak sama semua teman-teman. Jadi ketika saya meminta respon teman-teman, tolong ditanggapi yang saya sampaikan gitu ya. Karena kita kan dengan latar belakang pemahaman yang berbeda-beda. Itu maksud saya ya. Ya, di titik koma itu dalam tata bahasa sama fungsinya dengan titik. Oke? So, the incomplete sentence, is it simple sentence or complex sentence? Please, your answer. Complex sentence. Complex sentence. Oke, kalau complex sentence Bapak Ibu berarti ada subjek verb 2. Subjek verb yang pertama yang mana? Hemp is related to the marijuana. Oke, subjek verb yang pertama yang mana? Ham is. Ham is. Lah, Bapak Ibu, saya perhatikan ya. Ham is relative. Oke, berarti Bapak Ibu tidak mendengar pertanyaannya. Yang saya tanya, yang cetak kuning ini, ya, yang saya tanya yang cetak kuning, apakah kalimat yang cetak kuning simple sentence or complex sentence? Simple sentence. Simple sentence. Ya, Simple. semuanya setuju ya? Ya. Ya, ini simple sentence teman-teman, ya. Karena yang ditanya yang cetak kuning aja, yang mau dilengkapi yang cetak kuning aja. Ini tidak, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Maka ini simple sentence hanya ada satu subject verb, this one, right? Okay, so here we don't use conjunction in simple sentence, so we can eliminate this option. Itu ya. Maka antara due to atau sebagai hasilnya jadi, yang mana Bapak Ibu? Sebagai hasilnya, as a result. Yes, it is illegal in many countries. Karena ini ya, ini kan pertama sudah dikatakan, hemp itu seperti ganja. Jadi ini dilegalkan, ini dilarang di banyak negara. That's it. Oke, kita lanjut. Next, number 6. Hemp cannot be used. Hemp cannot be used to produce marijuana. Blah blah blah. It's low THC content. Is it simple sentence or complex sentence? Simple. Simple sentence. Semuanya setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju. Karena hanya ada satu subjek verb Bapak Ibu. Oke, yang mana bisa kita eliminasi? Because of. Hah? Alpha, Conjunction. Bravo, Delta. Conjunction. Alpha, beta. Ini kita eliminasi Bapak Ibu. Ya, karena because and as ini adalah conjunction. We don't use conjunction in simple sentence. Maka di sini kita tinggal lihat koherensinya atau kelogikaannya. Is it logic if we use because of here? Because of. Ya.
Oke, Bapak Ibu, jadi di sini ya. Untuk nomor 6 ya, karena ya hemp tidak bisa digunakan memproduksi marijuana karena ya isi THC-nya yang rendah. Because of. Oke, kita lanjut. Marijuana is less toxic than alcohol or tobacco. Full stop. Okay. Some people believe it should be legalized. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau ada seperti ini mestinya ini ada that. Some people believe, beberapa orang percaya bahwa ini harus dilegalkan. Ya, tetapi di sini kita harus ini teman-teman ya. Okay, my question again. Is it simple sentence or complex sentence? Complex sentence, sir. Ya, simple. Ini kan ada dua Bapak Ibu ya, ada dua subject verbnya. Some people believe, right? Benar ya? Lalu di sini ada should, it should. Benar Bapak Ibu ya? Oh iya. Oke, tetapi di sini harus kita ingat, jika klausanya dua, ya, jika ada dua klausa, ya, hanya butuh satu conjunction. Ini Bapak Ibu ya. Jika ada dua klausa, hanya butuh satu. Di sini conjunction-nya sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu. Maka di sini kita bukan mencari atau memilih conjunction, karena conjunction-nya di sini sudah ada. Sesuai dengan peraturannya, complex sentence yang memiliki dua conjunction, complex sentence yang memiliki dua klausa hanya menggunakan satu conjunction. Maka di sini yang kita butuhkan adalah bukan conjunction. Maka ini kita eliminasi. Itu Bapak Ibu ya. Marijuana is less toxic than alcohol or tobacco. So, apakah so atau maaf, ini sudah kita eliminasi ya. Apakah karena atau jadi? Therefore, Jadi, sir. Therefore. bahwa ini harus dilegalkan. Therefore. Yes. Benar. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Number 8, blah blah blah. Canada has legalized hemp farming. Okay, we can expect to see pulp and paper produced from hemp very soon. Okay, is it complex sentence or what? Complex. Complex sentence. Ya. Ada dua subject verbnya Bapak Ibu ya. Maka yang bukan conjunction kita eliminasi. Sekarang kita tinggal pilih apakah so or s. What is the meaning of s? Option delta here. S yang benar. S artinya apa Bapak Ibu? Sebagai. Karena. Karena Kanada sudah melegalkan perkebunan hemp, kita akan melihat ya pulp and paper diproduksi dari hemp segera. Nah, jadi benar ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. The match was cancelled. Okay. Is it simple sentence or complex? Simple sentence. Simple. So we can eliminate this one. Ya, so between therefore or due to. Ya, karena cuaca buruk. Nah. Jadi kalau ada pun tadi because di situ salah ya. Next,
Is it simple sentence or complex sentence? Complex. Kompleks. Sudah tentu di sini ada di sini ya. Ya, maka di sini Yang benar although. ya. Jadi di sini harus kita perhatikan ya koherensinya atau logiknya. Ya, kalau kita masukkan although, walaupun posisi yang kamu lamar ya has now been filled, sudah terisi, kami akan tetap menyimpan your detail. Itu ya, Bapak Ibu ya, nomor 10. Oh iya iya. Gimana? Ya, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Pak, Yes, please. kan tadi ketinggalan pas nerangin complex sentence dan simple sentence. Jadi untuk kalimat complex sentence itu menggunakan conjunction. Apa hijau itu? Ya. Benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi sini sudah saya buat sini ya. Gimana tadi ya? Falling out. Oke. Kita perhatikan ya, Bapak Ibu, yang baru bergabung. Simple sentence itu hanya ada satu klausa. Complex sentence itu minimal ada 2 klausa. Ya. Jadi complex sentence di sini sudah saya buat warnanya, teman-teman. Lalu ini berhubungan dengan linking words ya, linking words. Oke. Jadi kalau simple sentence itu hanya ada satu klausa. Ya. Maka jika kita ingin mencari linking words-nya, yang kita butuhkan adalah preposition ataupun adverb. Ya. Complex sentence itu minimal dia harus ada 2 klausanya. Ya. 2 klausa dalam complex sentence dihubungkan oleh yang warna kuning ini juga dihubungkan oleh conjunction. Nanti selengkapnya bisa ditonton kembali ya video rekamannya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup demikian dulu untuk sesi pertama. Nanti kita lanjut pukul 8 teman-teman.